Assalamualaikum. Hai hai hai. Sudah lama ya, mungkin hampir nggak tahu ya, mungkin hampir seminggu ya. Saya tidak membuat suatu cerita karena ya hampir seminggu terakhir ini banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan dan juga dari saya sendiri sebetulnya saya lagi masih berduka dikarenakan ya tante saya telah tiada, adik dari mama saya, dan itu ya membuat agak terpukul ya, karena dia adalah pionir dari suatu catering yang dia pernah bikin atau buat ya. Kalau dibilang the owner ya mungkin bisa dibilang dia adalah the owner ya, catering tersebut. Oke. Karena sesuai dengan janji saya waktu itu, memang saya ingin cerita tentang banjir. Iya, mungkin ini adalah cerita tentang banjir yang kesekian kalinya. Tapi itu tadi saya memang nggak tahu mau cerita dari mana ya, mau bagaimana ini, karena cerita ini memang agak gimana ya, mau dibilang dari mana ke mana, mau dari mana awalnya dan ujungnya kemana ya, itu masih belum ada titik temu sebetulnya. Tapi ya insya Allah saya bisa ceritakan untuk kalian semua. Oke. Ini berawal dari sewaktu saya masih sekolah. Dulu sih masih SMP ya, masih kelas 1, kelas 2 lah, SMP. Waktu itu zamannya banjir, masih zamannya banjir, dan sekolah saya tuh sekolah yang di tengah-tengah dikerumunin banjir gitu loh, di tengah-tengah kerumunan banjir. Jadi kalau saya pergi lewat depan sekolah banjir, lewat kanan banjir, lewat kiri banjir, lewat belakang sekolah banjir. Jadi di tengah-tengah gitu. Tapi kalau lewat depan nggak begitu banjir ya. Kecuali lewat belakang memang banjir. Karena lewat ada kali kecil ya harus dilewati. Oke. Waktu itu hujan memang sangat deras sekali, dan waktu siang menuju sore, dan itu sangat lebat sekali, sangat lebat, dan hujannya tidak berhenti. Dan keputusan saya waktu itu, bagaimana caranya pulang ya? Udah sendirian di sekolah. Aduh, bagaimana mau pulang? Sebenarnya saya nggak sendirian, emang mungkin masih ada, mungkin saya nggak begitu perhatikan, mungkin masih ada guru ya, ada guru mungkin ya, atau ada security di situ ya, satpam atau gimana, nggak begitu perhatikan. Yang penting dalam pikiran saya bagaimana caranya saya pulang. Hujan lebat. Terus akhirnya tiba-tiba saya, bagaimana caranya saya pulang ya? Bagaimana ya? Udah pusing kepala saya. Udah nunggu lama, nanti kesorean, bisa asar baru pulang. Padahal kan sudah waktunya pulang kan. Tapi ya bagaimanapun ya saya harus pulang. Akhirnya ya mencoba untuk nekat. Akhirnya saya pulang. Saya pertama kali pulang lewat belakang sekolah.
Pas lewat belakang sekolah saya menuju jalan-jalan kecil. Itu hujan lebat loh, masih hujan lebat. Hujan jalan-jalan kecil, apa namanya, gang-gang kecil gitu. Jalan-jalan kecil, kecil. Nembus nanti suatu komplek. Nah, komplek perumahan. Nah, komplek perumahan itu ada kali. Kalinya ini yang lumayan, bukan lumayan besar ya, lumayan besar sebetulnya. Jadi kalau dibilang lumayan besar sih nggak juga, biasa aja gitu ya, sedang lah gitu ya. Tapi gitu tadi, kalau misalnya hujannya nggak berhenti terus lebat, itu bisa aja setengah jam aja itu sudah banjir di atas mata kaki. Itu kalau perumahan itu. Sampailah pada titik di mana saya harus melewati banjir dekat komplek itu. Karena situ ada kali, ya gimana caranya? Saya sendirian, udah kalau kita lewatin itu mungkin ukuran tingginya itu setinggi betis orang dewasa, ya setengah betis orang dewasa. Udah, bagaimana ya? Lewat gak? Dan itu berpikir di situ aja, udah tahu lebat, udah tahu gak bawa payung, gak bawa apa-apa, udah nekat aja mau pulang karena kesorean ya udah. Nanti takut ada apa-apa lagi, takut ada ular, takut ada buaya atau apa. Gimana ini? Udah stuck di situ. Padahal kalau dari situ, dari komplek itu ke rumahku itu cuma 5 menit, paling cepat 5 menit, paling lama 10 menit lah. Kalau kita jalan cepat 5 menit, kalau paling lama 10 menit. Tapi dikarenakan stuck di situ, di banjirnya situ, gak bisa lewat juga karena ada kali. Kita harus lewati kali sebentar, cuma berapa senti lah, bukan berapa meter. Kalau dibilang berapa meter sih nggak begitu, berapa meter, nggak sampai, mungkin setengah meter gitu ya. Nah, baru lewatin komplek, baru lewatin gang kecil kembali, udah baru sampai. Tapi dikarenakan stuck ya pas di situ, harus lewatin banjir deket kali, dan memang harus melewati kali itu. Jadi kanan kiri tuh kali. Pada titik dimana kanan kiri itu kali, dan saya harus melewati jalan dimana saya itu harus melewati jalan tersebut. Di kanan kiri itu kali, dan kalinya tuh meluap airnya. Wow. Bagaimana ini caranya? Akhirnya karena memang udah ketakutan sendiri, udah menggigil, udah bagaimana, ya akhirnya ya dengan terpaksa balik lagi melewati jalan menuju ke sekolah, dan muter jauh melewati jalan raya. Saya lewati depan sekolah dan melewati jalan raya besar yang bisa dilewatin mobil, motor ya, lewati terus muter jauh banget, mungkin hampir ya kurang lebih nggak sampai setengah kilometer lah, jalan aja. Terus pas ketemu jalan lagi, ya banjir juga, tapi lebih parah. Banjirnya itu sudah sudah didengkul, batas dari ukuran tingginya tuh sedengkul orang dewasa, lebih tinggi lagi. Tapi akhirnya sih saya nggak sendiri di situ. Saya ada beberapa anak-anak sekolah lainnya, ya setara lah, anak SMP juga kayaknya. Ya lewatin bareng-bareng sama mereka. Ayo hati-hati, awas ada ular, awas ada buaya. Udah tutup mata. Tidak. Tutup mata. Tutup mata. Udah berdoa aja deh, berdoa. Ya Allah.
Akhirnya dengan kita pegangan tangan, kita bersama-sama, ya dengan sekolah lain mungkin. Akhirnya sampai juga kita melewati banjir itu, lumayan. Karena ya memang kanan kiri juga, bukan kanan kiri sih, tapi sebelah kanan tuh kali, tapi sebelah kiri itu, sebelah kanan itu kali, sebelah kiri itu rumah, jadi nggak begitu itulah. Ya karena kita sudah melewati, ya akhirnya kita jalan kaki lagi sampai ke rumah. Wah itu masih hujan, tapi waktu saya melewati yang kedua ini, melewati ini hujan memang sudah mulai agak reda. Tidak seperti yang pertama masih lebat waktu mau melewati komplek, tapi harus melewati dimana ketemunya kali, sebelah kanan kali, sebelah kiri kali, dan di tengah-tengah itu jalan dan memang harus dilewati. Dan itu memang masih hujan lebat, terpaksa putar balik lagi, tapi lebih jauh lagi dan ternyata lebih ukuran tinggi dari airnya lebih tinggi. Alhamdulillah jalan ya dengan masih gerimis, hujan mulai agak reda, tapi masih ya gerimis kecil. Sampailah karena udah basah kuyup lah, sudah atas sampai bawah, sudah nggak tahu tuh sepatuku udah kemasukan apa tuh. Kalau dibilang cacing juga cacing, dibilang semut juga semut, dibilang juga apa kayak gertek kayak geli-geli, ini kenapa gitu. Ya udah cepet jalan, udah apa sih di dalam sepatuku ini? Di dalam sepatuku ini apa ya? Cepet sampai rumah pasti bel, terus ada saya buka. Kenapa lu Kak? Cepet ya kakak maksudnya ada apa nih Kak? Ini sepatu kakak, ya ampun, nggak ada apa-apa kok. Waduh. Tapi geli-geli gimana gitu tadi, kayaknya kayak cacing kayak gitu atau gimana atau ular kecil atau gimana, udah perasaan udah enak. Akhirnya ya bebenah, beres-beres, bersih lah ya. Akhirnya sampai rumah itu ya pas asar lah, pas sudah asar sampai rumah. Kalau tidak begitu, kalau tidak nekat, aduh mau sampai kapan stuck di sekolah kalau tidak nekat untuk pulang. Saya tinggal sendiri loh untuk pulang sendiri. Aduh, tidak ada teman untuk pulang. Ya begitulah suatu peristiwa. Bukan peristiwa deh. Kok dibilang peristiwa sih, gak peristiwa sih, tapi kayak petualangan sedikit. Bagaimana memutuskan secara cepat, karena itu tadi lewat belakang sekolah banjir, lewat depan harus muter jauh sekali, tapi ketemu juga banjir juga, tapi harus nekat, kalau tidak ya tidak bisa pulang kan gitu. Tapi walaupun dari sekolah saya, dari SMP saya sama sekolah saya itu cuma 10 menit dari rumah, tapi ini karena banjir hampir mungkin 1,5 jam harus sampai rumah. Ya, 1 jam 1,5 jam lah sampai rumah ya. Wow, selesai. Oke, itu saja cerita saya mengenai banjir waktu saya sekolah di SMP negeri waktu itu saya dekat rumah. Tapi kalau dari rumah saya ke sekolah saya cuma 10 menit lah jalan kaki gitu. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya itu cerita yang memang tidak pernah saya lupakan itu cerita memang. Karena apa? Karena itu
yang mengalami saya sendiri tanpa teman saya, karena saya pulang sendiri waktu itu. Pulang sendiri kan saya harus melewati banjir sendiri tanpa teman-teman saya, dan saya harus memutuskan sendiri bagaimana caranya untuk bisa pulang. Udah rok udah basah sampai atasnya basah. Wow, bagaimana menurut kalian? Itu ya, sebetulnya itu sangat cerita sangat menarik sebetulnya kalau ceritakan, tapi sebetulnya terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan next story mungkin saya akan menceritakan mungkin mengenai banjir lagi. Itu pun kalau kalian tidak bosan. Tapi ada juga sebetulnya ada satu cerita yang masih saya pending dan saya mau ceritakan, tapi nanti itu. Oke, see you. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. See you in next story. Always always be healthy, and always to be a success people. Thank you for all. Thank you. Wassalam.